Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan menganalisis laporan arus kas masuk langsung ya dari metode. Nanti saya akan menjelaskan eh, metode langsung dan tidak langsung. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas arus kas masuk arus kas saja pada depot air NU Rahmat periode Mei 2025 sampai ini saya sampai 31 Mei 2025. Langsung saja. Jadi pada laporan arus kas masuk, kas dari penjualan kita lihat dari aktivitas operasinya, kas dari penjualan itu sebesar 5.488.200. Kemudian sedangkan kas keluar untuk pembelian barang maupun bahan ya itu sebesar 31.941.000 rupiah. Jadi total beban operasionalnya sebesar kemudian beban operasionalnya sebesar 2.950.000 rupiah, terdiri dari beban gaji sebesar 2 juta, kemudian beban listrik, air, dan telepon sebesar 950 juta. Kemudian penyesuaian peralatan terutama yaitu sebesar 525.000 ya. Maka kemudian ada juga rugi dari penghentian aset tetap yang saya jual kemarin itu sebesar 4.525, maka total kas bersih dari aktivitas operasi pada RO Depot NU Rahmat ini sebesar 4 juta sebesar 25.402.800 rupiah. Di sebelumnya tidak ada ukuran di sini, jadi total kas bersih dipakai dihasilkan oleh operasi yaitu 25.402.800 rupiah. Namun di sini ada kas masuk dari aktivitas investasi ya sebesar 31.500 dan dari kas pendanaan modal dan saldo awal sebesar 44.850.000 rupiah. Jadi total akhir periode kas dan setara kas yaitu 50.947.200 rupiah. Jadi bisa dilihat bahwa tadi sebetulnya kalau dari kas dari penjualan saja itu kas kita itu tidak bisa menutupi biaya operasional yang terjadi pada CV kita ya. Namun setelah kita ada kas masuk berupa aktivitas investasi, kemudian ada dari modal atau ekuitas saldo awal, maka ternyata kita bisa menutupi biaya aktivitas operasi kita sehingga saldo kas dan setara kas di akhir periode itu masih positif senilai 50.947.200 rupiah. Jadi masih positif ya, jadi masih menguntungkan lah ya. Kemudian ini adalah metode langsung ya. Coba kalau kita cek metode tidak langsung. Ini kita coba cek. Jadi metode ini dimulai dari laba bersih ya sebesar 4 juta langsung 4.970.590 rupiah. Kemudian kita lihat dari penambahan akumulasi penyusutannya yaitu 0, kemudian tambah utang
usahanya 0, kemudian tambah liabilitas jangka pendeknya sebesar 741 rupiah. Kemudian eh, pengurangan persediaan sebesar 1.191.890, yaitu dari ibaratnya dari penjualan lah ya, seperti itu. Kemudian uh, ada pengurangan aset lancar lainnya sebesar 500.000, jadi total aktivitas operasinya yaitu 3.966.700 rupiah. Jadi kemudian secara tidak langsung uh, total kas dari aktivitas operasi telah menghasilkan ini ya, 3.966.700 rupiah. Kemudian aktivitas investasi dan pendanaan tidak ada penambahan aset baru, namun terdapat tambahan utang jangka panjang sebesar 100 juta. Kemudian dan pengurangan modal sebesar 53 juta 19.500 rupiah, sehingga menghasilkan kas bersih dari pendanaan sebesar 46.980.500 rupiah. Nah, kemudian jika kita tambahkan total aktivitas operasi dan total pendanaannya, maka uh, kas akhir tetap uh, yaitu 50.947.200 rupiah. Jadi masih konsisten dengan metode langsung dan tidak langsung tadi, hasilnya masih sama ya. Jadi menunjukkan bahwa perusahaan kita itu masih bisa menutupi biaya operasional yang terjadi. Itu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih kepada Bu Anissa. Ada kurang lebihnya, semoga sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.